Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita ada ini semua hanya karena Tuhan. Ini semua hanya karena kasih Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi oleh kasih dan kebaikan Tuhan kita ada. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini sebab karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kami ada untuk beribadah kepadamu. Walaupun Tuhan kami terpisah dengan jarak dan tempat. Tapi kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tetap kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau disembah Bapa. Layaklah Engkau terima segala pujian dan pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus,
Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji Dia. Mari kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik buat saudara dan saya. Haleluya. Rasakan setiap kebaikan Tuhan. Mari kita nikmati setiap kebaikannya. Haleluya. Yes. Amin. Lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Apa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Yes, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh indah bila kita ada dekat dengan Tuhan. Sungguh indah ketika kita menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tak terhingga dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya masih rindu kita menyanyikan satu pujian. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Yes, hanya Dia milik kita di surga dan di bumi. Dia punya segalanya dan Dia mengasihi saudara dan saya. Yes. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, sumber kuatku,
Kau milikku di surga. Haleluya. Ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia sumber kekuatan kita. Siapkan hatimu untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban untuk kita semua. Ketika kita lemah, Dia akan berikan kita kekuatan. Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik. Mari Tuhan isi dengan segala kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dapat memahami dan melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami melakukan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disingkapkan setiap kebenaran firman Tuhan. Agar setiap kami yang mendengar, kami mengerti, memahaminya. Dan kami melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan daripada hamba-Mu untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita? Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Karena Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan dikatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Tema kita pagi hari ini berbicara tentang perkara dahsyat di dalam kenaikan Yesus ke surga. Perkara dahsyat dalam kenaikan Yesus ke surga. Ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Yesus memperlengkapi umatnya dengan kuasa. Yesus memperlengkapi setiap kita dengan kuasa, sehingga segala perkara yang Kristus lakukan itu juga dapat kita lakukan. Bahkan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar, kata firman Tuhan.
Di antaranya kita menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, kita mematahkan setiap kuasa penyakit dan lain sebagainya. Karena Tuhan memberikan satu kuasa dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia akan mengirimkan satu roh, yaitu roh penolong, agar supaya kita kuat menghadapi kehidupan ini, agar kita mempunyai kemenangan. Bahkan kata firman Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Itulah janji Tuhan, ya. Itulah janji Tuhan, karena Dia berjanji adalah setia. Tuhan berjanji bahwa kita akan melakukan perkara-perkara dahsyat lewat kenaikan Yesus ke surga. Dia punya satu kerinduan besar, Dia satu keinginan besar agar supaya kita mengalami sesuatu dengan Tuhan. Hari ini seluruh dunia merayakan, ya, secara khusus buat kita bangsa Indonesia, ya, kenaikan Kristus itu tanggal merah sebagai tanda bahwa itu adalah satu hari yang penting, sangat penting bagi kita, satu hari yang penuh kenangan bagi kita, karena mengingatkan kita bahwa Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang menyatakannya kuasanya bagi kita, dinyatakannya kuasanya, kealahannya dinyatakan ketika Dia naik ke surga. Ya. Ada berapa perkara yang dahsyat di balik kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama saya catat di sini, dengan Dia naik ke surga, Yesus menyatakan kealahannya. Dengan Dia naik ke surga, Yesus menyatakan kealahannya. Waktu Dia di bumi, Yesus menyatakan kemanusiaannya. Ya, contohnya Yesus pernah menangis, Yesus pernah merasa lelah, Dia sakit, sedih, Dia pernah marah sebagai manusia. Tetapi setelah Dia naik ke surga, Ia kembali menyatakan kealahannya. Dia kembali menyatakan kealahan. Kita akan baca, ya, Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Dia berbunyi begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Waktu di dunia Dia menyatakan kemanusiaannya, ya, Dia sebagai manusia. Tapi ketika Dia naik ke surga, kembali Tuhan menyatakan kealahannya, karena memang Dia adalah Allah. Karena Dia adalah Allah 100%. Karena Dia adalah Allah, sehingga Dia membuktikan 40 hari sesudah kebangkitan Tuhan, Dia naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus ke surga? Dicatat dalam kebenaran firman Tuhan, untuk menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Dia ke surga, tujuan Allah agar supaya menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Untuk itulah Tuhan ke surga. Amin. Dan yang kedua, perkara yang dahsyat di balik kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, Yesus menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa. Roma 8 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Dia berkata demikian. Siapakah yang akan menggugah orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia naik ke surga agar supaya Dia menjadi pembela kita. Dia naik ke surga agar supaya Dia membela. Karena apa? Karena kita manusia di dunia ini banyak persoalan, banyak masalah, banyak menghadapi tekanan kehidupan. Sehingga Tuhan ke surga agar supaya kita mengalami pembelaannya. Kita butuh pembelaan. Karena apa? Kita punya banyak musuh. Ya, iblis, setan selalu mendakwa kita di hadapan Allah. Karena memang setan punya rencana untuk menghancurkan hidup kita. Tapi Yesus
di surga sebagai imam yang membela kita. Amin. Yesus sebagai imam, dia membela kita dalam perkara, dalam masalah, dalam pergumulan, apapun yang kita hadapi, Tuhan pembela kita. Hari-hari ini anak-anak Tuhan banyak mengalami persoalan, banyak mengalami sesuatu yang sulit. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata firman Tuhan. Jangan gelisah, karena dia pergi ke sana agar supaya dia boleh menjadi pembela kita. Dia membela kita dalam segala situasi apapun, asalkan kita hidup di hadapan Tuhan, kita benar perilaku kita melakukan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, dia akan membela kita. Pembelaan manusia terbatas. Ya. Di dunia ini tidak ada keadilan. Bahkan dalam pengadilan sekalipun tidak ada keadilan. Tetapi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, pembelaan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu selalu ada. Karena Tuhan berjanji adalah setia. Dan ketika dia berjanji, pasti dia akan menepati dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dia berkata bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi firman Tuhan tadi berkata bagi kita dalam Roma bahwa Tuhan adalah pembela kita. Dia akan membela, dia mengaruniakan anaknya, dia menyerahkan bagi kita semua agar supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan dia. Dan pembelaan Tuhan, kata firman Tuhan, siapa yang akan menghukum kita? Siapa yang akan menggugah orang-orang pilihan Allah? Karena kita ada bersama Tuhan. Firman Tuhan lain berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Tuhan yang menjadi keselamatan kita. Kenapa? Dia pergi ke surga agar supaya dia menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Kadang-kala kita melakukan kesalahan-kesalahan, ada dosa yang kita perbuat, ada Yesus membela kita di sana. Yang ketiga, dia mengirimkan penolong bagi kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pada waktu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan awan mulai menutupi mereka, pasti ada kegelisahan terjadi. Aduh, orang yang mereka kasihi, sesuatu yang mereka kagumi, kini harus kembali ke surga. Tapi satu perkara yang mereka imani, yaitu janji Tuhan, ketika dia pergi, dia akan memberikan penolong. Karena kata firman Tuhan, lebih baik Tuhan Yesus pergi naik ke surga, agar supaya yang dia janjikan, roh penolong, yaitu Roh Kudus, itu menjadi bagian saudara dan saya. Roh Kudus sebagai penolong kita, ia hadir untuk menuntun kita dan untuk menolong kita, khususnya di saat kita ada di dalam berbagai masalah dan persoalan. Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan membimbing, Roh Kudus yang akan menghibur kita. Itu pentingnya dan kita bersuka cita. Itu masuk dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan rindu agar supaya kita mengalami sesuatu yang dahsyat dengan Tuhan. Tuhan rindu agar supaya perkara-perkara dahsyat teralami. Ketika dia naik ke surga, kita mengalami sesuatu yang dahsyat. Bahkan lebih dari apa yang Yesus sudah pernah lakukan.
Itu kita bisa alami dan itu bisa kita lakukan. Karena apa? Itu janji kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, perkara yang dahsyat di balik kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga memberi jaminan jawaban doa. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Yesus berkata, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya. Imani itu dalam hidup kita. Ketika kita berdoa dengan iman di dalam nama Yesus, itu adalah doa yang berkenan kepada Allah. Ketika kita berdoa dengan iman, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Karena janji Tuhan ketika dia naik ke surga, dia memberi jaminan, memberi jawaban doa bagi setiap kita. Ketika kita berseru kata firman Tuhan, dia akan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Karena apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, kita dapat melakukan bahkan lebih. Sesuatu yang lebih. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi manusia, tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tetap percaya, Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, agar supaya nanti ketika waktu Tuhan tiba, ketika kita sampai di sana, kita memiliki tempat. Karena di rumah Bapa, kata firman Tuhan, banyak tempat tinggal. Satu kali kelak kita akan mati, karena kematian itu sesuatu yang pasti. Tetapi pastikan hidupmu, apakah ketika kita mati, kita mendapat bagian di sana. Tuhan sedang mempersiapkan hal itu bagi kita. Namun ingat, kita pun harus mempersiapkan hidup kita, kekekalan kita. Ketika kita kembali, adakah tempat tinggal kita di sana? Dia berjanjilah setia. Oleh sebab itu lakukan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah melenceng dari jalan Tuhan. Jangan pernah engkau tidak setia dengan Tuhan. Jangan pernah berbalik setia. Tetapi marilah ikut kebenaran firman Tuhan. Lakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka janji Tuhan jadi bagian kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau naik ke surga agar supaya kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan berjanji Engkau akan berikan penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Bagimu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut adilatmu, ku penuh anugerahmu. Amin. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia
Engkau dahsyat Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut hendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Glory Jesus. Engkau baik Tuhan. Dunia tak mampu menjauhkan kami dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu pujian kami, hanya bagi-Mu pengagungan kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory Jesus. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pengagungan kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan
sebagai persembahanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan. Tapi kami semua dilawat, dijamah Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Janji kebenaran firman Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami dibaharui, kami dipulihkan, disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meletakkan korban persembahan. Kecil besar Tuhan berkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya 30, bukan 60, tapi 100 kali lipat berkat Tuhan mengalir. Teralami dalam hidup kami. Mengucap syukur, kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur. Dan kami akan belajar beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan meletakkan korban persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Dia Tuhan baik. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dia baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Dan kita akan bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dalam haleluya. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul,
Haleluya. Kembali lagi kami menaikkan ucapan syukur Tuhan. Sebab atas pertolongan Tuhan kami sudah beribadah bersama-sama. Baik jemaat yang ada di rumah maupun kami ada di gedung gereja. Kami tahu Tuhan Engkau ada dimanapun tempat. Ketika kami mencari Tuhan, ketika kami mau berseru kepada Tuhan, ketika kami beribadah kepada Tuhan, maka Engkau ada di sana dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, semua kami jemaat Tuhan GBI Solidio diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berjanji adalah setia. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberikan roh penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus, agar supaya kami, oh Tuhan, boleh dapat kekuatan baru. Karena kami percaya Roh Kudus adalah pembela kami, Roh Kudus adalah roh penghibur dalam hidup kami, sehingga kami mampu melangkah menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan tantangan ini. Kami tahu bersama Tuhan pasti kami bisa, karena pertolongan Tuhan nyatakan setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong minta berikan belas kasihan Tuhan. Pemulihan Tuhan kerjakan bagi bangsa kami. Dari pusat sampai di semua daerah yang ada. Tuhan Engkau Allah menolong. Tuhan Engkau Allah bela semua kami Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna. Halaukan kami dari keadaan ini Tuhan. Dari wabah virus corona kami berdoa dalam nama Yesus. Dipatahkan, dihancurkan, darah Yesus yang berkuasa. Pemerintah kami Tuhan, pemerintah dari pusat sampai yang terendah di daerah Tuhan, Engkau tolong berikan hikmat dalam penanganan COVID-19 ini. Bahkan para medis, semua yang oh Tuhan menangani COVID ini Tuhan. Oh Tuhan Engkau Allah menolong, campur tangan, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Biarlah perlindungan Tuhan ada bagi mereka. Diproteksi mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Hikmat marifat surgawi menjadi bagian hidup mereka. Agar ketika mereka menjalankan tugas mereka, mereka ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan setiap pasien yang sudah oh Tuhan terkontaminasi dengan virus ini, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, pertolongan Tuhan nyatakan, mujizat Tuhan lakukan, kesembuhan dialami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh keluar dari pergumulan oh sakit penyakit yang mereka alami di dalam nama Yesus. Bahkan kesulitan ekonomi yang dialami dengan adanya COVID-19 ini Tuhan, banyak masyarakat mengalami tekanan ekonomi, tapi kami percaya Tuhan sumber segala berkat. Tuhan mampu beri jalan keluar, Tuhan mampu menolong, mengadakan setiap apa yang kami butuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna. Engkau ajaib, Engkau Allah ada bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna ajaib dalam hidup kami dan sudah memberkati setiap kami. Kami akan tutup ibadah kami hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap perkataan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagian hidup kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tetap bahagia, tetap semangat jalani hidup kita, jaga terus kesehatan, bangun hubungan baik dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi, karena Dia penolong kita yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.